Gustidian Safitri, mahasiswa dari Universitas Siber Asia jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pajak daerah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu tentang apa itu pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, PBB, dan lain sebagainya. Sesuai dengan arahan tugas yang diberikan di sini, saya akan menjelaskan tentang pajak daerah yang ada di Kota Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota yang memiliki julukan Paris Van Java ini kini semakin berkembang menjadi pusat kota metropolitan dengan kemudahan akses dan fasilitas kota yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun wisatawan. Karena Bandung merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di Indonesia. Salah satunya adalah melalui pembayaran pajak daerah. Di sini saya akan membahas mengenai pajak di Kota Bandung sesuai dengan web resmi dari Bapenda yang bisa diakses melalui link http bapenda.bandung.go.id. Ini adalah tampilan awal ketika kita mengakses link tersebut. Di sini terlihat ada ucapan selamat datang di situs web Kota Bandung. Baik, yang pertama kita akan membahas website dari Bapenda yaitu Beranda. Di sini akan dibahas tentang pengertian atau penjelasan apa itu Bapenda. Nah, Bapenda merupakan badan pendapatan daerah Kota Bandung. Di sini dijelaskan bahwa sektor pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah Kota Bandung. Dengan memberikan kontribusi sepertiga dari total pendapatan daerah, ini merupakan tugas utama dari terbentuknya Badan Pendapatan Daerah. Berharap adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah, serta meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan sistem perpajakan di Kota Bandung. Nah, yang kedua, di Beranda juga berisi tentang berita terkini mengenai Bapenda. Jadi, informasi atau berita-berita terkini itu akan masuk di Beranda, akan muncul di Beranda. Nah, di Beranda juga itu ada beberapa informasi mengenai hasil penilaian zona integritas 2022. Jadi, ini merupakan link untuk survei masyarakat mengenai hasil penilaian zona integritasnya. Nah, selanjutnya yaitu ada menu informasi publik. Menu ini berisi tentang semua informasi yang terjadi dalam Bapenda Kota Bandung. Nah, di sini bisa kita cari informasi apa saja yang kita butuhkan. Contohnya ada 3 informasi pada tanggal 17 November 2021 yaitu pendapatan pajak hingga Oktober 2021 capai 74%. Yang kedua diposting pada tanggal 4 September 2021 yaitu pembebasan pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga yaitu diposting tanggal 25 Februari 2021 tentang realisasi PBB dan BPHTB paling tertinggi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada menu majalah digital. Menu ini berisi mengenai informasi penting yang disajikan secara tersusun dalam bentuk buku atau majalah. Nah, untuk selanjutnya yaitu menu pelayanan pajak. Di sini menu pelayanan pajak ada beberapa yang harus dijelaskan atau dipahami. Yang pertama yaitu pajak hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 akan dikenakan pajak hotel. Yang kedua yaitu ada pajak restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, termasuk jasa buka atau catering. Pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli di tempat pelayanan atau di tempat lain itu akan dikenakan sebagai pajak restoran. Yang ketiga yaitu ada menu pelayanan pajak
yang berisi pajak parkir, pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, itu akan dikenakan parkir atau yang biasanya disebut dengan retribusi. Nah, yang keempat yaitu ada pajak hiburan. Pajak atas penyelenggaraan hiburan meliputi semua jenis tontonan atau pertunjukan, permainan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran diantaranya adalah bioskop, panti pijat, spa, pusat kebugaran, dan fitness, dan lain sebagainya. Yang kelima ada pajak penerangan. Pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Yang menjadi objek pajak adalah semua pengguna tenaga listrik, baik itu rumah tangga atau gedung perkantoran dan pengusaha penyedia tenaga listrik non-PLN atau genset. Nah, untuk yang keenam yaitu pajak BTHB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum, jual beli, hibah, dan sebagainya yang mengakibatkan diperolehnya pengalihan hak atas tanah, bangunan oleh orang pribadi, sekelompok organisasi atau badan hukum. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan. Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan kecuali kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Selanjutnya juga ada pajak reklame. Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame sebelumnya kita harus paham reklame itu apa. Reklame adalah benda, alat, atau perbuatan atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang dengan tujuan komersil, memperkenalkan, mempromosikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada pajak air tanah. Atas pengambilan dan atau pemanfaatan air bagi kepentingan pribadi dan atau perusahaan. Air tanah adalah air yang didapatkan dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas setelah pelayanan pajak dalam web Bapenda ada yaitu dasar hukum. Sebagaimana diketahui bahwa sektor perpajakan daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah Kota Bandung, di mana pajak daerah memberikan kontribusi sepertiga dari total pendapatan daerah. Inilah yang menjadi tugas utama dari terbentuknya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Target pendapatan sektor pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. BPD berharap agar adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang menjadi wajib pajak dalam membayar pajak serta meningkatkan pengawasan atau pelaksanaan sistem perpajakan. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan daerah Kota Bandung. Dasar normatif dalam pengelolaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Lahirnya undang-undang tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum melalui penerapan clause list pungutan daerah serta memperbaiki pengelolaan pajak daerah melalui pengaturan yang jelas tentang pemanfaatan hasil pungutan daerah. Nah, di dasar hukum ini akan terlihat beberapa peraturan-peraturan yang di-share oleh pihak Bapenda, Badan Penerimaan Daerah, yaitu di sini ada beberapa contohnya yaitu 5. Ada 5 contoh yang bisa dibaca dan diunduh yang bisa diakses melalui web Bapenda. Yang pertama itu ada Peraturan Wali Kota Nomor 1405 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Yang kedua ada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang unit pelaksana teknis di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Yang ketiga ada Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2021 tentang insentif pajak daerah. Yang keempat Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang SOTK Bapenda. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 55 tentang petunjuk teknis PBB. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas SOP.
Jadi di menu web Bapenda itu terdapat SOP. SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan. SOP hadir dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk membantu penyelesaian pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja yang efektif. Penyusunan SOP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi permintaan dalam Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 973 Garim Kep 1134 BPPD tahun 2018 tentang SOP lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 284 lampiran SOP. Nah, ini adalah beberapa contoh dari SOP yang pernah di-share dari web Bapenda. Itu di sini ada 7 contoh SOP ya. Yang pertama yaitu SOP pajak daerah, SOP permintaan informasi publik. Yang ketiga lampiran SOP pendaftaran parkir, lampiran SOP penerbit pajak restoran, lampiran SOP pendaftaran pajak hotel, lampiran SOP pengelolaan dan penyajian data, lampiran SOP pajak hiburan. Nah, selanjutnya di sini akan ada informasi UPT. Sebelumnya, UPT adalah unsur pelaksanaan teknis. Jadi, UPT dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Di sini ada 5 UPT, yaitu UPT Timur, UPT Barat, UPT Tengah, UPT Utara, dan UPT Selatan. Nah, di sini UPT Timur itu mulai dari berpusat di Jalan AH Nasution nomor 10001 Bandung, kode pos 40294. Wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Arcamani, Buah Batu, Cibiru, Cibinambo, Gede Bage, Majalajati, Piangkekang, Rancasari, Ujung Berung, dan yang selanjutnya UPT Barat ini berpusat di Jalan Sarimadu nomor 25 Bandung, kode pos 40164. Wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Andir, Sukasari, Cicendo, dan Sukajadi. Nah, yang ketiga yaitu UPT Tengah. UPT Tengah ini berpusat di Jalan Sukabumi, Kota Bandung, kode pos 40271. Wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Regol, Bandung Kidul, Batu Nunggal, Lengkong, Kiara Condong, dan Antapani. Yang selanjutnya ada UPT Utara, yaitu yang berpusat di Jalan Terusan Katamso nomor 16 Bandung, kode pos 40124. Wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bandung Wetan, Cibening Kaler, Cibening Kidul, Cidadap, Comblong, dan Sumur Bandung. Yang terakhir yaitu UPT Selatan. UPT Selatan berada di Jalan Sendi Kencana, Sukaasi, Bandung, kode pos 40231. Wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparai, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, dan Astana Anyar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai PPID yang berisi tentang informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta. Nah, untuk informasi berkala ini merupakan informasi yang di-share secara berkala, seperti rencana strategis tahun 2019 sampai 2023, laporan kinerja PBD tahun 2020, laporan kinerja PBD tahun 2019, laporan kinerja PBD tahun 2018, dan yang terakhir rencana kerja tahun 2020. Nah, selanjutnya yaitu ada informasi setiap saat. Informasi setiap saat yaitu informasi yang biasanya itu dilakukan tanpa ada ketentuan harus waktu ini atau mungkin tanggal ini, tapi informasi setiap saat dikeluarkan ketika ada suatu informasi yang mendesak. Contohnya seperti formulir keberatan informasi, formulir permintaan informasi publik, daftar informasi dikecualikan, dan daftar informasi publik. Nah, untuk yang terakhir yaitu informasi serta merta. Nah, di sini di web Bapenda Bandung, informasi serta mertanya sementara data masih kosong. Jadi belum sampai saat ini belum ada informasi yang di-share. Nah, setelah membahas semua menu atau fitur yang ada di web Bapenda Kota Bandung, di sini ada satu link atau alamat web yang penting dalam pengurusan pajak daerah, yaitu Sistem Informasi Pelayanan PBB yang bisa diakses melalui link sipp.bapenda.bandung.go.id. Nah,
Ada dua permasalahan yang utama yang dihadapi oleh Disyanjak dalam pelayanan publik, khususnya pelayanan publik pajak bumi dan bangunan atau PBB. Permasalahan tersebut adalah yang pertama, kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan dan kemudahan akses informasi data-data PBB yang cepat, tepat, dan akurat, khususnya yang menyangkut informasi PBB. Dengan kemudahan akses terhadap informasi-informasi PBB dapat berkorelasi terhadap penerimaan di sektor PBB, karena WP dapat dengan mudah mengetahui data tagihan PBB sehingga mempercepat proses pembayarannya tanpa harus menunggu SPPT terlebih dahulu. Yang kedua, jumlah WP yang terdatang langsung ke tempat pelayanan PBB Disyanjak untuk mendapatkan pelayanan PBB berdasarkan data tahun 2013, 2014, dan tahun 2015 adalah sebanyak 80.484 WP. Pelayanan PBB online yang diperlukan terutama terkait dengan kegiatan pendaftaran permohonan PBB secara online dan monitoring terhadap proses pelayanan tersebut. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mencoba melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, khususnya pelayanan PBB dengan membangun sistem informasi pelayanan PBB. Sistem informasi pelayanan PBB merupakan portal layanan online yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memperoleh pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, khususnya pelayanan PBB. Nah, untuk pelayanan PBB online ini memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, form pendaftaran akun baru. Yang kedua, form permohonan pelayanan online. Yang ketiga, upload dokumen. Yang keempat, monitoring proses permohonan. Yang kelima, monitoring approval permohonan. Yang keenam, dashboard statistik. Nah, sistem pelayanan PBB akan menjadi sarana yang memudahkan wajib pajak PBB untuk mendapatkan akses informasi berkaitan dengan data-data PBB. Dengan dibangunnya sistem informasi pelayanan PBB dapat mendukung pemerintah Kota Bandung dalam menyukseskan Kota Bandung menuju Bandung Kota Cerdas atau lebih dikenal dengan Bandung Smart City. Dengan adanya sistem informasi pelayanan PBB telah memotong jalur birokrasi pelayanan publik yang pada umumnya panjang dan rumit menjadi konsep pelayanan publik yang mudah dan sederhana pada prosesnya. Baik, itulah pembahasan mengenai pajak daerah yang diterapkan di Kota Bandung sesuai dengan web resmi yang berlaku. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang salah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.